Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Umi Farihah. Saya dari Derby Souvenir Kudus. Kemarin saya mengikuti pelatihan manajemen usaha dan keuangan yang diadakan oleh Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah, dan kami di sana mendapatkan mentor, yakni beliau Mas Bio Hadi Kesuma. Di sana kami mendapatkan banyak ilmu. Salah satunya saat ini saya akan mereview tentang manajemen keuangan, ilustrasi manajemen keuangan. Karena di kelas kemarin Mas Bio sempat memberikan ilustrasi bagaimana perbandingan dua orang ketika yang satu bisa memanage keuangan dengan baik, sementara yang satu lagi memanage keuangan dengan sangat buruk. Oke, kita langsung saja menuju slide ilustrasi manajemen keuangan. Sesuai yang saya kutip dari quote Mas Bio, cash flow is the king. Dari perputaran uang, bagian cash flow adalah kuncinya. Kita akan sukses atau kita akan mengalami kekacauan dalam hal keuangan. Yang pertama, kita akan mengilustrasikan tentang manajemen keuangan yang kacau. Katakanlah seseorang per bulannya dia mendapatkan gaji sebesar 1 juta rupiah dan beban biaya hidup 600.000. Cash flow yang dia peroleh 400.000. Oke, kita lanjut ke bulan kedua. Income masih 1 juta rupiah, beban biaya yang dia tanggung 600.000, cash flow 400.000. Maka kas yang berada di tangan dia saat ini pada bulan kedua ini sebesar 800.000. Oke, kita lanjut pada bulan ketiga. Income masih 1 juta rupiah, beban biaya hidup 600.000, cash flow masih tetap 400.000. Kas di tangan saat ini pada bulan ketiga sebesar 1,2 juta. Lumayan ya. Lalu dia mendapat telepon dari temannya. "Hei bro, lama nih nggak jumpa, yuk kita nongkrong. Sesekali lah." Sebentar, saya lihat dompet dulu. Bisa nih kayaknya. Oke lah, sesekali yuk kita nongkrong. Akhirnya dia ikut nongkrong sama temannya. Berkuranglah kas di tangan dia sebesar 200.000. Maka sisa kas yang ada di tangan dia saat ini sebesar 1 juta rupiah. Kita lanjutkan pada bulan keempat. Income dia masih 1 juta rupiah, beban hidupnya 600.000, cash flow masih tetap 400.000. Kas di tangan yang bulan kemarin 1 juta, kini menjadi 1,4 juta. Nah, dia ketemu lagi nih sama temennya. "Wah, HP jadul masih dipakai, beli dong HP baru kayak punyaku nih." Keren kan? Lalu dia panas terus dia mencari HP, lalu dia membeli HP baru senilai sekitar 5 jutaan dengan cara kredit dengan DP 400.000 dan cicilan per bulan sebesar 200.000. Dari kas yang di tangan tadi 1,4 juta, dia gunakan 400.000 untuk DP HP, maka sisa kas di tangan dia saat ini pada bulan keempat sebesar 1 juta rupiah. Oke, kehidupan berlanjut pada bulan kelima. Income masih sama, 1 juta rupiah. Tapi beban biaya pada bulan ini sudah meningkat. Karena apa? Karena ada cicilan yang harus dia tanggung, yaitu cicilan membeli HP baru sebesar 200.000. Jadi, beban biaya yang sebelumnya hanya 600.000, bulan ini, bulan kelima, harus menambah 200.000 dengan total 800.000. Jadi, cash flow pada bulan kelima ini tinggal 200.000. Iya, betul. Kas di tangan dia saat ini berjumlah 1,2 juta karena bulan kemarin masih 1 juta. Oke, masih aman ya kas di tangan. Lalu seorang teman mengajak, kas di tangan berkurang lagi dong, dari 1,2 dikurangi 800.000, sisa ya 400.000. Kehidupan berlanjut pada bulan ke-6. Income masih tetap 1 juta rupiah. Beban biaya hidup sama dengan bulan kemarin 800.000. Cash flow menjadi 200.000. Iya, kas di tangan yang bulan kemarin tinggal 400 ditambah cash flow bulan ke-6 ini 200, sekarang dia memegang uang 600.000. Tiba-tiba
ditelepon dari rumah sakit, "Pak, istri Anda akan segera melahirkan. Total biaya yang harus dibayarkan sebesar 3 juta rupiah." Waduh, kas di tangan tinggal 600.000. Gimana ya? Lalu dia mencari hutang ke bank. Oke, dia meminjam hutang ke bank sebesar 3 juta rupiah dengan angsuran 500.000 per bulan. Pada bulan ke-7, income sebesar 1 juta rupiah masih tetap sama. Sementara beban biayanya kini meningkat lagi karena apa? Karena ada tambahan angsuran pembayaran bank. Yang di bulan sebelumnya beban biaya hanya 800.000, kini harus ditambah 500.000 lagi. Berjumlah 1,3 juta. Nah, ketika pendapatan hanya 1 juta, sementara pengeluaran atau biaya beban 1,3 juta, berarti cash flow-nya minus 300.000. Kas di tangan bulan kemarin masih ada 600.000. Dia ditelepon sama istri, "Ya, ini harus beli susu untuk anak kita yang baru lahir." Ya sudahlah, kita budgetkan 100.000 per bulan. Terus buat makan, kita makan apa? Ya sudah, kasihlah istrinya 300.000 untuk makan. Dari kas di tangan yang 600.000 itu berkurang lagi menjadi 200.000. Pada bulan ke-8, pendapatan yang masih tetap 1 juta, pengeluaran apakah masih tetap 1,3 juta? No, karena kemarin ada budget untuk susu anak 100.000 per bulan. Jadi sekarang beban biaya yang harus ditanggung sebesar 1,4 juta. Lalu cash flow-nya tambah minus dong. Iya, tambah minus 400.000. Sementara kas di tangan tinggal 20.000 dan tidak akan mungkin cukup untuk menutup beban biaya pada bulan-bulan berikutnya. Sudah, game over. Inilah manajemen keuangan yang sangat kacau. Ketika seseorang tidak bisa memprioritaskan dengan baik mana yang harus didahulukan, maka dia akan mengalami kekacauan. Oke, kita bandingkan dengan ilustrasi manajemen keuangan yang baik. Seseorang sama-sama dengan income 1 juta, dengan pengeluaran per bulan 600.000, dia memiliki cash flow 400.000 di bulan pertama. Di bulan kedua, income masih 1 juta, pengeluaran 600.000, cash flow 400.000. Jadi kas di tangan dia pada bulan kedua berjumlah 800.000. Di bulan ketiga, income masih tetap 1 juta, beban biaya hidup 600.000, cash flow 400.000. Kas di tangan bertambah lagi dong, jadi 1.200.000 rupiah. Pada bulan keempat, income 1 juta, beban biaya tetap 600.000, cash flow pun tetap 400.000. Kas di tangan bertambah lagi menjadi 1,6 juta. Pada bulan kelima, income masih tetap 1 juta, beban biaya 600.000, cash flow 400.000, kas di tangan menjadi 2 juta rupiah. Lalu dia diskusi sama istri, "Yuk kita beli gerobak cilok, nanti kita jualan di pinggir jalan gang." Oke, gerobak cilok harga berapa? 1 juta. Oke, dianggarkan kita ambilkan dari kas yang ada di tangan. Dari 2 juta rupiah, kita potong 1 juta untuk beli gerobak, sisa kas di tangan tinggal 1 juta rupiah. Tapi pada bulan berikutnya, income yang semula 1 juta, ada tambahan 200.000. Dari mana? Dari keuntungan penjualan cilok. Oke, jadi pendapatan di bulan ke-6 sebesar 1,2 juta rupiah. Dengan beban biaya hidup masih sama 600.000. Kini cash flow-nya pun meningkat jadi 600.000. Nah, kas di tangan yang bulan kemarin berjumlah 1 juta, maka bulan ke-6 ini berjumlah 1,6 juta. Pada bulan income menjadi 1,2 juta, beban biaya yang masih 600.000, cash flow 600.000, kas di tangan akan meningkat lagi menjadi 2,2 juta. Pada bulan berikutnya lagi, income yang 1,2 juta, beban biaya 600, cash flow 600,
kas di tangan pun akan semakin naik dan naik menjadi 2,8 juta, demikian seterusnya. Dan ketika sudah banyak kas di tangan, dia pun akan berinvestasi, entah itu untuk membeli saham atau membeli investasi dalam bentuk lain. Nah, inilah yang perbandingannya antara manajemen keuangan yang baik dan yang buruk. Kemarin di kelas pun kami diajari tentang bagaimana kita bermain, mengaplikasikan ilmu cash flow ini dalam permainan game cash flow namanya. Dari situ kami mendapatkan ilmu atau pelajaran bahwa dalam memutar keuangan, kita harus tepat dalam mengambil keputusan, karena dalam game itu kita akan dihadapkan dengan penawaran-penawaran investasi, tapi tidak semua investasi yang akan kita ambil itu bisa memberikan dampak yang baik untuk kita, karena kita harus melihat kondisi dan kita harus mempunyai strategi. Nah, disinilah kita harus bijak dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan keuangan kita. Demikian tentang ilustrasi manajemen keuangan pada pelatihan kemarin. Saya Umi Farihah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.